Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muhyiddin, NIP 2103121043, dari Thanks Polytechnic Negeri Surabaya, mahasiswa IT di 3D. Dalam video ini saya akan menerangkan mengenai database. Untuk yang pertama ini saya akan menerangkan teori review database dan dosen saya dalam kuliah database adalah Pak Rengga, sarjana komputer SDA. Baik, selanjutnya tujuan dari materi kali ini adalah satu, memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, memahami R model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi. Bahasan dalam materi kali ini adalah satu, pendahuluan R model, model relasional, dan struktur query language atau SQL. Yang terakhir adalah normalisasi. Pendahuluan, apa sih basis data itu? Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang relasi. Contohnya adalah yang pertama adalah entity. Yang termasuk entity ini adalah misalnya mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Sedangkan relasi adalah hubungan antara entitas, seperti pengambilan mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang di kuliah. Serta yang terakhir adalah manajemen sistem data atau database management system yang biasa disingkat DBMS, adalah suatu perangkat lunak yang bisa untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, misalnya menyimpan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. R model. Pada R model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam bentuk objek dan relasinya. R model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. R model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi yang lebih tepat. Revisi dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam database. Entity, attribute, dan fungsional entity. Apa itu entity? Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan atribut. Komponen entity yang sejenis disimpan dalam komponen entity. Komponen entity misalnya adalah komponen entity yang sejenis. Misalnya di sini adalah ada entity employee. Employee ini memiliki atribut SSN, name, dan load. SSN ini di garis bawah karena termasuk generic key. Ini relasi dan hubungan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity, yaitu yang menghubungkan antara entity. Bisa dilihat di sini ada entity employees dan department. Hubungan antara employees dan department ini akan muncul suatu relasi, yaitu works in. Dalam employee ini dapat dilihat ada atribut SSN, name, dan load. Sedangkan departemen budget, demand, dan budget. Dalam relasi ini menghasilkan satu atribut lagi, bila nanti mungkin akan bisa dibuat tabel baru, yaitu since. Since ini adalah keterangan kapan employee bergabung dengan departemen. Selanjutnya ada lagi relasi sebelah sini, yaitu employee dengan employee, yaitu relasi yang hanya menggunakan satu buah entity. Misalnya ini adalah entity employee relasi dengan employee dengan relasi report to. Nanti akan menghasilkan
report dari employee. Selanjutnya, fitur tambahan untuk air model. Salah satu fitur tambahan yang pertama adalah batasan kunci atau key constraint. Pada suatu contoh kasus, misalnya ada seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manajer. Nah, dalam batasan kunci ini dapat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah one-to-one, yaitu yang menghubungkan dua entiti, namun hanya memiliki satu buah hubungan. Misalnya seperti tadi contoh employee yang berrelasi dengan employee. Selanjutnya adalah one to many. Misalnya adalah satu buah buku yang dapat dipinjam oleh banyak mahasiswa. Kemudian adalah many to many. Sebelumnya adalah many to one dan many to many. Yaitu adalah misalnya adalah buku dan mahasiswa. Buku tersebut dapat dipinjam oleh banyak mahasiswa, sedangkan mahasiswa juga dapat meminjam banyak buku. Selanjutnya adalah fitur tambahan untuk air model, batasan partisipasi atau partisipasi constraint. Apakah setiap departemen punya seorang manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manajer dapat dikatakan relevan. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah parsial. Bisa dilihat dalam relasi di sini. Apakah employee memiliki departemen? Untuk setiap employee harus memiliki departemen. Dan apakah departemen memiliki employee? Tidak, karena mungkin ada departemen yang tidak memiliki employee. Fitur tambahan untuk air model, entity lemah atau weak entity. Lemah dapat diidentifikasikan secara unik jika terdapat peran kunci utama ataupun media yang berasal dari suatu yang dimiliki entiti yang lain. Misalnya adalah bawah ini. Kita lihat ada entitas employee dan dependent. Dependent ini termasuk entitas lemah karena dia tergantung dengan entitas employee. Dan di antara entitas ini terbentuk suatu relasi polisi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entiti untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Jadi lihat dalam contoh air model di bawah ini. Model relasional. Data relasional adalah himpunan suatu relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tupel semua barisnya yang bersifat string atau unit. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instan, yaitu tabel dengan barisan kolom, garis merupakan kardinalitas, kolom atau tabel merupakan derajat. Skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh misalnya adalah seperti bawah ini. Dalam tabel student ada SID, name, login, dan BPA. Dalam tabel ini terdapat
Tiga buah data yang dapat kita lihat ada John Smith dan Smith. Namun Smith ini memiliki dua buah email untuk login. Batasan integritas. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Batasan integritas dispesifikasikan saat skema didefinisikan dan diperiksa pada saat suatu relasi benar-benar. Instance dari relasi tersebut gagal jika bisa memenuhi semua batasan integritas atau integrity constraint yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Macam-macam batasan integritas. Yang pertama adalah batasan inti primary key atau primary key constraint. Penggunaan suatu key merupakan suatu key dari suatu relasi jika tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key dan key tersebut tidak memiliki dua subset, yaitu pernyataan dua salah. Bagaimana dengan super key? Jika terdapat lebih dari satu key untuk suatu relasi, maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DPA untuk menjadi primary key. Misalnya, SID adalah key untuk relasi staging. Bagaimana dengan name? Penggunaan key SID DPA adalah merupakan super key. Berikut adalah contoh pemenuhan batasan primary key, yaitu create tabel, enroll, SID char. Kita definisikan SID sebagai char, CID sebagai char, create sebagai char. Namun ukurannya dapat dilihat ini 20, 20, dan 2. Sedangkan primary key-nya terletak pada SID dan CID. Foreign key. Foreign key adalah informasi dalam suatu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Harus berkorespondensi dengan primary key yang relasi yang kedua. Berlaku seperti logical pointer. Di sini bisa dilihat ada dua buah entitas, enroll dan student. Dalam enroll, primary key-nya adalah SID seperti 53666 dan student juga primary key-nya adalah SID. SID dalam enroll ini merupakan suatu foreign key karena dia mengarah ke entitas student. Struktur query language. Struktur query language adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah seperti berikut: select, milih select list, kemudian from dari from list atau bisa isi entitas, where, dan merupakan kondisi atau kualifikasi. Berikut ini akan dibahas sintaks query SQL dasar dengan lebih mendetail. From list pada browser form adalah daftar nama tabel. Di sini akan diisi nama tabel atau nama entitas. Nama tabel dapat diikuti oleh nama alias. Nama alias merupakan ketika nama tabel yang sama muncul dari kali pada from list. Jadi alias ini seperti menyimpan variabel di dalam bahasa pemrograman. Lainnya select list. Select list dalam daftar nama kolom termasuk ekspresi dari tabel yang tercantum pada from list. Nama kolom dapat diawali dengan nama alias atau tabel. Jadi select list ini nanti akan berisi nama-nama kolom. Misalnya kayak tadi seperti entitas, kemudian ada SID dan ID. Maka ini bisa diisi SID ataupun ID. Sedangkan nama formulis adalah nama student karena nama entitas. Kualifikasi pada browser web merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Sedangkan ekspresi itu sendiri dapat berupa nama kolom, konstanta atau aritmatika, dan string. Kata kunci string sifat dia yang mengaku sekitar dari hasil query. Jadi kualifikasi di sini
merupakan kondisi yang kita gunakan. Misalnya seperti tadi SID yang mungkin lebih dari 5.000. Fitur SQL yang lain adalah message query, artinya yaitu melakukan query lain di dalamnya yang disebut dengan query message query atau message query digunakan jika terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau argumen baru. SQL mendukung 5 operasi arbitrary yang diterapkan pada 9 kolom, yaitu count, sum, average, max, dan min. Count yaitu untuk menghitung bilangan data, sum untuk menghitung jumlah seluruh nilai, average untuk menghitung nilai rata-rata, max untuk mencari nilai yang terdekat, dan min untuk mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi aggregate diperlukan pada kelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis dari semacam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa happy jika ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang berlakunya normalisasi adalah karena adanya penyimpangan informasi yang redundan. Redundan ini adalah data yang menumpuk. Istilah normalisasi berasal dari Export, salah satu perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi analogi. Berikutnya akan jelaskan proses normalisasi sampai dengan bentuk normal ketiga. Yang kedua, yang nomor pertama adalah 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dalam suatu setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Bernilai normal kedua atau BNF yaitu apabila suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut dalam konjungsi merupakan kuantiti memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci nilai. Jadi bisa melewati satu BNF jika tidak melewati satu NF. Bentuk normal ketiga, BNF. Suatu relasi dikatakan berbentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci nilai. Itu adalah contoh normalisasi BNF atau yang pertama. Kalau dikatakan berbentuk normal jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Misalnya ada entitas NIP, ada entitas yang berisi NIP, nama, dan hobi. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa hobinya berisi dua, yaitu olahraga, baca buku, dengan musik, dan makan. Sehingga ini dapat kita pecah lagi akan memisahkan hobi ini, yaitu seperti entitas hasil KPANF ini. Jadi memisahkan olahraga, baca buku, dengan musik, makan, dan menulis primer key ini dengan 2 kali. Lainnya bentuk normal kedua yaitu suatu relasi dikatakan berbentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Seperti tadi awal tugas yang pertama karena nama ini ditulis 2 kali, jadi kita pisahkan agar nama ini tidak ditulis secara berulang-ulang. Jadi kita pisahkan menjadi 2 tabel. Namun agar 2 tabel ini saling berkaitan, tetap harus ada primary key. Sedangkan primary yang digunakan di sini adalah NIP. Tabel kedua juga NIP. Normalisasi ketiga, suatu relasi berdasarkan dalam bentuk normal ketika jika dalam normal kedua dan satu itu bukan tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Jadi lihat ini misalnya entitas yang pertama yaitu memisahkan nama alamat kota.
agar menjadi lebih agar datanya tidak redundant, maka kita buat tabel baru. Selanjutnya adalah dan soal. Yang pertama gambarlah buat diagram yang menggunakan informasi seperti ini. Perusahaan rekaman Netcon memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengejarkan mengucapkan albumnya. Dan data perusahaan lain. Dalam sebuah database, pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Dengan kerjaan seperti berikut. Musisi yang melakukan rekaman di Netcon mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi yang lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Setiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Netcon mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, dan flute. Dan contoh musik adalah C, B flat, E flat. Sebab yang dicatat di Netcon mempunyai buku rekaman, tanggal copyright, format, CD atau MC, dan juga identifikasi album. Setiap lagu yang dicatat di Netcon mempunyai buku dan pengarang lagu. Setiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Setiap album mempunyai beberapa lagu dan di dalamnya tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Jawab. Setiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Setiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa mengusulkan beberapa album. Jadi skema dari soal yang pertama tadi adalah seperti ini, bisa dilihat sendiri. Namun efeknya tidak kelihatan soalnya gambarnya terlalu kecil. Dan section untuk soal yang kedua. Perhatikan skema relasional berikut. INT memiliki atribut id, integer, enam, string, integer, salary, yang ada. Kemudian untuk password, yaitu id, integer, date, integer, time, integer, dan entitas step dengan atribut date, integer, enam, string, string, manipulate, integer. Berikan contoh constraint yang melibatkan relasi step. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha menghapus record apapun. Ini dapat dilihat untuk tiga buah yaitu PNP, work, dan step. Untuk skema rasional pada nomor 2, definisikan relasi step pada SQL sehingga setiap departemen pastikan memiliki seorang manajer, yaitu cara yang membuat create APMP karena EID merupakan primary key, jadi bisa EID integer national PNP, salary PNP. Ini kita tambahkan dengan P pada ISD dan foreign key yang mereferensikan DPID. Hingga otomatis nanti departemen pastikan memiliki seorang manajer. Untuk skema rasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Yang pertama, untuk menampilkan karyawan yang bekerja di IT, hingga kita pilih tabel employee karena dari tabel karyawan. Yang lain yang ditampilkan adalah PID enam. Jadi perintahnya adalah select
id rename from tabel int where did select did from department where namanya id. Jadi ini merupakan nested query, yaitu terdapat dua buah query dalam sekali pengerjaan. Kenapa ini menggunakan nested query? Karena dalam tabel int tidak diketahui, tidak ada atribut nama departemen ID. Yang ada hanya adalah primary key ataupun key yang mengarah ke tabel get, dan di get ini terdapat nama departemen yaitu ID. Nah, sehingga kita dapat menggunakan nested query untuk mendapatkan nilai div pada int dan div pada departemen yang namanya adalah ID. Ini adalah untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di IT. Pertama, karena karyawan maka kita memilih formnya dari int. Yang ditampilkan adalah id identity select id rename from employee where did sama dengan ini sama seperti yang tadi yang dari departemen ID. Kenapa menggunakan nested query? Karena pada int tadi tidak ditemukan nama departemen ID, yang ada hanya pada entitas departemen, dan karena yang memiliki usia lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di IT, kita tambahkan kualifikasi yaitu AVG besar dari select mat AVG X. Ini menggunakan agregat dari from int where did sama dengan departemen yang namanya ID. Jadi menghitung rata-rata dari karyawan yang departemen IT. Sekian ini adalah paling terakhir. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan dari yang melihatnya. Terima kasih.